Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Adrijal. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudahnya buat kita. Oke, di sini kita membahas tentang topik relasi dan fungsi. Kalau di SMP mungkin akan ditanyain apa tuh relasi, apa tuh fungsi dan sebagainya, apa tuh range ditanyain. Tapi kalau di SMA itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi biasa dia langsung ke aplikasi soal-soal. Jadi biasa kalau SMP cuma bicara FOG cuma sampai 2 komposisi, tapi di SMA bisa sampai 3 dan seterusnya. Nah, yang penting di sini kita tahu konsep dasarnya. Karena di Adrijal Channel ini kita meminimkan aturan-aturan dan meminimkan hafalan rumus-rumus. Jadi yang penting kita di sini adalah konsep dasar sama logika. Karena logika itulah yang kepake di masa kita selanjutnya. Oke. Apa itu fungsi komposisi? Jadi misal dikatakan FOG X, artinya adalah Gx masuk ke F. Artinya ini Gx masuk ke F. X. Atau bisa kita katakan setiap variabel X pada fx digantikan oleh fungsi Gx. Diganti oleh fungsi fx. Setiap variabel x pada fx digantikan oleh fungsi Gx. Mungkin nanti lebih jelas lagi pada saat kita latihan soal. Kemudian di topik ini dia bicara tentang fungsi inverse. Atau saya tambah lagi, bisa dikatakan f o g Fogoh. Artinya ini apa? Sama seperti konsep ini. Kita maju ke depan. Jadi Hx masuk ke G, goh masuk ke F. Berarti kita katakan di sini Hx masuk ke G, Hx masuk ke G, masuk ke Gx. Goh. Dia sudah satu paket. Goh X masuk ke F. Masuk ke Fx. Ntar nanti di latihan soal mungkin lebih jelas lagi. Yang kedua di sini dibahas tentang fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini secara definisi agak panjang. Nah, nggak perlu juga kita hafal-hafal, nggak mau banyak aturan. Nah, selalu saya tekankan ke murid-murid yang pernah saya ajarin. Maka di konsep kita di sini, fungsi inverse ini kita katakan keluarkan X-nya. Keluarkan X. Ntar nanti akan saya lebih telah jelaskan pada saat kita latihan soal. Secara konsep, bab ini selesai. Oke, di sini kita coba bahas beberapa soal. Oke. Dia minta sini terdefinisi. Soal nomor 1, terdefinisi. Syarat terdefinisi itu dia mempunyai nilai. Sehingga kita katakan x kuadrat kurang 5x dibagi 1 kurang x harus lebih besar sama dengan 0. Syarat cuma ini, mempunyai nilai, itu kata kuncinya. Ada nilainya. Sehingga ini berhubungan dengan bab pertidaksamaan. Mungkin nanti akan kita bahas lagi. Jadi kita faktorkan jika x dikali x kurang 5 dibagi 1 kurang x lebih besar sama dengan 0. Bikin garis bilangan. Mungkin akan lebih detail nanti dibahas di pertidaksamaan. Maka x-nya 0. Jadi kita cari faktor pembuat 0-nya. Berarti x-nya 0, 1, dan 5. 0, 1, dan 5.
Nah, di pertidaksamaan pernah saya ulas sedikit. Nah, jadi tentukan tanda paling kanan tekniknya. Jadi lihat positif kali negatif, berarti paling kanan negatif. Karena pangkatnya di sini pangkatnya ganjil, maka dia berganti, langsung otomatis positif, negatif, positif. Dia minta positif, maka inilah solusinya. Dan ingat, di bawah tidak boleh 0. Kenapa? 1 bagi 0 tak hingga, berarti 0-nya kosong. Berarti 1 kosong, berarti ini penuh. Berarti solusinya berarti X kecil sama dengan 0 atau 1x5. Hati-hati di pilihan jawabannya. Kita kerjain lagi soal yang lain. Di soal nomor 2, kita kerjain lagi soal nomor 2 sekarang. Dia minta daerah hasil dengan asalnya ini. Ini sebenarnya nyambung ke bab persamaan kuadrat. Jadi fx-nya adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3. Dia minta daerah hasilnya jika x-nya terletak min 1 sampai 4. Kalau di sebagian orang biasa diuji titiknya. Berarti kita menguji titiknya berarti ada 6 titik. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Kita repot. Nah, coba ingat di bab tentang persamaan kuadrat, kita lihat di sini. Sebenarnya kalau kita uji 6 titik, akan waktu makan panjang sekali. Jadi kita lihat dari kurvanya ini babnya di persamaan kuadrat, kita lihat. Jadi fungsi ini puncaknya di mana? Jadi kalau kita gambarkan ini, kita faktorisasi, kita pakai metode X. Ingat di persamaan kuadrat sudah pernah dibahas. Cari 1 itu 1 kali 1. Hasil kali 3 tapi jumlah minus 2. Kita tulis sini 3, sini 1. Karena 3 itu ada 3 kali 1. Sekarang kita kejar. Dia minta jumlahnya minus 2. Saya ulang. Kita kejar hasil kalinya ini, depan ini, dan ini. Ini 1 kali 1, 3 itu ini. Sekarang kita kejar supaya hasil minus 2. Saya masukin sini minus 3. Karena min 3 tambah 1 adalah minus 2. Sehingga solusinya adalah X kurang 3, X tambah 1. Ini secara faktorisasi. Sementara kalau kita bicara fungsi kuadratnya, coba ingat di fungsi kuadrat, berarti dia memotong di minus 3. Ini terbuka ke atas. Sini minus 3, berarti gambarnya adalah begini. Inilah yang 3-nya, ini min 1-nya. Nah, secara logika, dia minta range-nya adalah min 1 sampai 4. Min 1 sampai 4. Berarti logikanya maksimum di 4. Minimum di puncaknya. Puncaknya berapa? Puncaknya di 1. Dari mana min 1? Itu bisa macam-macam metode kita pakai. Ada metode yang agak bodoh dikit. Bukan bodoh lah ya. Saya nggak percaya orang bodoh. Nggak ada orang bodoh. Nah, manusia itu cuma ada 2 kriterianya. Jenius sama idiot. Bodoh dan pintar itu tergantung kitanya. Ada usaha nggak? Nah, puncak itu secara cara teknik yang paling mudah adalah ditambah. Min 1 tambah 3, 2. Dibagi 2. 1. Atau kita pakai turunan. Jadi, sehingga kita katakan daerah hasilnya adalah di 4. Masukin 4 ke sini. Ke sini boleh, lebih mudah ke sini. Berarti di 4 saya uji, X sama 4, berarti 4 dikurang 3 dikali 4 tambah 1. Dapatnya 5. Di min 1, minimum di 1, masukin 1. Berarti 1 kurang 3 dikali 1 tambah 1. Dapatnya minus 4. Berarti daerahnya adalah minus 4 sampai 5. Itu solusinya. Kita kerjain soal nomor 3. Kita lihat di sini. Dia minta F2, F-4, dan seterusnya. Berarti F2, kita lihat kalau dia ada 2 fungsi di sini. Ada fungsinya, ada fungsi 1 adalah 2x kurang 1 sama x kuadrat tambah 1. Ini untuk x-nya 0 sampai 1. 0, 1. Ini x lainnya. X lainnya. Dia minta di sini soalnya, dia minta F2 dikali F-4 ditambah F setengah dikali F3. Sehingga kita katakan dia minta di 2. 2 berarti ini. Karena tidak yang kalau ini range-nya 0 sampai 1. Kalau F2 berarti ini. Berarti 4 tambah 1, 5. Sini 5. Saya kurang aja. F-4 berarti ini juga masih.
Berarti 16 tambah 1, 17. Tambah F setengah. Setengah berarti masuk ke sini. Kenapa ke sini? Karena 0 sampai 1 masuk ke sini. Berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah 1, kurang 1, 0. 0. Berarti hasilnya langsung 8 li. Semudah ini sebenarnya. Kita kerja lagi soal yang lain. Diminta soal nomor 4. Gof T. Coba cek dekat. Saya ragu nih soal ini. Yuk. Sekarang kita kerjaan soal ini. Dia minta fungsi G-nya tahu, tapi fungsi F-nya nggak tahu. Kejar lagi arti gof itu apa sih? Gof itu, gof X artinya X masuk ke F. F masuk ke G. Sehingga bisa kita katakan setiap variabel X di fungsi G diganti oleh fungsi F. Oke. Sehingga kita katakan, ini bisa kita katakan, sementara Gx itu adalah itu, sehingga kita katakan 2Fx ditambah 3 sama juga dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Dia minta fungsi fx. Sekali lagi saya ulang, arti gof itu adalah F masuk ke G. Atau bisa kita katakan setiap variabel X di G digantikan oleh fungsi F. Jadi maju ke depan, F-nya masuk ke G. Sehingga kita langsung dapat, sehingga 2fx sama dengan pindahin ke sana, berarti 2x kuadrat tambah 4x tambah 2. Sehingga fx-nya selesai. Kita bagi 2x kuadrat tambah 2x tambah 1, atau kita bisa tulis x tambah 1 dikuadratkan. Selesai. Katakan dia tanya fungsi gx-nya, nggak tahu. Dia kasih tahu fungsi fog-nya. Fog-x-nya adalah 1 per x kurang 2 akar x kuadrat kurang 4x tambah 5. Nah, kita masukin. Karena fungsi arti fog ini adalah G masuk ke F. Sementara fungsi G kita nggak tahu. Berarti kita harus cari fungsi G-nya. Sementara fungsi fx-nya adalah, sehingga ini bisa kita tulis, ini sama juga fgx. Gx. Atau kita bisa tulis ini sama dengan gx kuadrat tambah 1. Kita harus samakan bentuk kedua fungsi ini. Jadi dalam bentuk satu akar yang sama. Berarti saya masukin ini, sehingga saya masukin ke dalam, ini menjadi akar x kurang 2 dikuadratin, masuk ke dalam. Ingat, 1/2 itu sama dengan akar 1/2 dikuadratin. Sama, jadi ini saya masukin kuadratnya. Sehingga ini tetap saya tulis dulu berarti x kuadrat kurang 4x tambah 5. Kita samain bentuk ini keduanya. Sehingga saya samakan ini menjadi, ingat A kurang B dikuadratin itu hasilnya adalah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Kita harus samakan ini. Sehingga supaya saya mudah, yang di atas saya tulis juga nih. X kurang 2 dikuadratin tambah 1. Ini X kurang 2 dikuadratin. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi akar 1 tambah 1 per X kurang 2 dikuadratin. Sehingga bisa kita katakan fungsi Gx-nya adalah 1 per X kurang 2. Sama ini. Lihat, ini itu sama dengan ini. Ini satunya. Sehingga dia minta tadi di soalnya, tadi dia minta Gx kurang 3. Sehingga Gx kurang 3 sama dengan 1 per, artinya ini apa? Setiap X-nya diganti dengan X kurang 3. Maka saya tulis ini, X kurang 3 dikurang 2. Sehingga dapatnya adalah 1 per X kurang 5. Kita cari lagi soal yang lain. Oke. Ini ada fungsi fx. Fx-nya nggak tahu, tapi dia minta inverse-nya. Oke. Saya kerjain. Kita sekarang lari ke tentang inverse. Seperti saya bilang tadi, konsep inverse itu adalah keluarkan X-nya. Kita lihat di sini. Tapi di sini fungsi fx-nya belum tahu. Dia katakan, kita cari fungsi fx-nya dulu. F
X tambah 2 sama dengan X kurang 2 dibagi X tambah 4. Dia minta F inverse-nya. Jadi, kita cari fungsi fx-nya dulu. Cari dulu fungsi fx-nya. Cari fx-nya dulu. Gimana caranya? Kita olah aja dari X kurang 2 itu menjadi ini. Berarti saya bisa tulis berarti X tambah 2 dikurang 4 dibagi X tambah 2 ditambah 2 supaya tercapai ini. Sehingga bisa kita katakan fx-nya adalah X kurang 4 dibagi X tambah 2. Nah, metode inverse ini beberapa buku sudah pernah nulis. Saya dulu pernah nemuin ini tekniknya tahun 90-an. Tapi kemudian buku-buku banyak menemukan teknik yang sama. Jadi ini bukan teknik saya, karena banyak juga orang yang nemuin juga, kalau yang agak cerdik. Jadi, saya kerjaan formil dulu. Kalau cara cepatnya, sebenarnya misal saya tulis di sini, Px tambah Q dibagi Cx tambah D, ini tukar tempat. Cuma itu aja tekniknya. Jadi, sehingga dapatnya ditukar tempat, sehingga dapatnya min Dx tambah Q dibagi Cx kurang P. Cuma berubah tanda. Sehingga ini dapatnya langsung min 2x kurang 4 dibagi X kurang 1. Selesai itu jawabannya. Ntar nanti saya tunjukin pembuktian bahwa ini sebenarnya keluarkan X. Saya ingin membuktikan di sini bahwa yang saya pakai metode rumus yang tahun 90-an saya jumpain. Nah, saya buktiin bahwa sebenarnya inverse itu ada keluarkan X. Jadi kita misalkan di sini Y. Y sama dengan X kurang 4 dibagi X tambah 2. Di cross, maka dapatnya XY tambah 2Y sama dengan X kurang 4. Jadi kita ingin keluarkan X-nya, berarti X kita gabung dulu. Berarti XY kurang X sama dengan minus 2Y kurang 4. Sehingga X keluarkan X-nya. Y kurang 1 sama dengan min 2Y kurang 4. Sehingga X sama dengan min 2Y dikurang 4 dibagi Y kurang 1. Sehingga F inverse X adalah min 2X kurang 4 dibagi Y kurang 1. Seperti saya bilang tadi, ini tukar tempat aja dong. Jadi, min 2X kurang 4 per X kurang 1 sama. Jadi, teknik itu saya dapatnya tahun 90-an. Itu saya masih SMA. Kesimpulannya, di bab topik ini, itu tentang komposisi. Komposisi seperti saya bilang tadi, maju ke depan. Jadi, misal bilangkan FOG, berarti G masuk ke depan. Berarti setiap variabel X di F diganti oleh fungsi G. Sementara inverse itu adalah keluarkan X-nya. Itu yang harus diingat, bukan dibalik. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan supaya bisa kita bahas lagi, bisa tulis di kolom komentar supaya lebih berkembang yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.